Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keseimbangan perekonomian dengan menggunakan pendekatan agregat demand dan supply. Definisi agregat demand atau AD dan agregat supply. Agregat demand adalah merupakan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. AD dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Sedangkan agregat supply merupakan total penawaran barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. AS bisa dibedakan menjadi AS jangka pendek atau short run dan AS jangka panjang atau long run. AS jangka panjang ditentukan oleh kapasitas produksi ekonomi, sedangkan AS jangka pendek dipengaruhi oleh harga dan biaya produksi. Yang kedua itu pengaruh pada keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika total permintaan AD sama dengan total penawaran AS. Titik keseimbangan ini menunjukkan tingkat output dan harga yang stabil dalam perekonomian. Secara matematis, keseimbangan tercapai ketika AD sama dengan AS. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi agregat demand. Yang pertama, konsumsi, di mana pengeluaran rumah tangga pada barang dan jasa. Yang kedua, investasi, di mana pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal atau investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah untuk barang dan jasa. Yang keempat, ekspor neto, perbedaan antara ekspor dan impor. Perubahan dalam salah satu dari faktor-faktor ini akan menggeser kurva AD, misalnya peningkatan konsumsi atau pengeluaran pemerintah dapat menggeser AD ke kanan, meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi agregat supply. Yang pertama, biaya produksi, kenaikan biaya bahan baku atau upah dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang, menggeser kurva AS ke kiri. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi dapat menggeser AS ke kanan. Sumber daya alam. Akses terhadap sumber daya alam yang lebih banyak atau lebih murah dapat meningkatkan produksi. Selanjutnya, keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Keseimbangan jangka pendek terjadi ketika AD berinteraksi dengan AS jangka pendek. Di sini perekonomian mungkin tidak sepenuhnya berada pada tingkat output potensial atau biasa disebut dengan full employment. Pada keseimbangan jangka panjang, perekonomian cenderung mencapai keseimbangan pada output potensi atau natural output, ditentukan oleh faktor-faktor seperti teknologi dan jumlah faktor produksi. Selanjutnya, pergeseran kurva AD dan AS. Yang pertama itu keseimbangan di bawah potensi output. Jika AD berada di bawah AS jangka panjang, perekonomian mengalami resesi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, keseimbangan di atas potensi output. Jika AD melebihi kapasitas AS jangka panjang, perekonomian mengalami inflasi karena permintaan yang lebih besar dari kemampuan produksi. Selanjutnya, kebijakan ekonomi untuk mencapai keseimbangan. Pemerintah dan bank sentral menggunakan kebijakan fiskal, misalnya pengeluaran pemerintah dan pajak, dan kebijakan moneter, misalnya suku bunga dan jumlah yang beredar, untuk mempengaruhi AD dan mencapai keseimbangan perekonomian yang stabil.